تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dimudahkan untuk bertatap muka kembali, berkumpul di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelis yang membuat malaikat dan ikan-ikan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita sirah Nabi SAW. Ini melanjutkan kajian yang kita lakukan sebelum Ramadan, dan alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulainya kembali. Masih ingat tak Bapak Ibu terakhir pembahasan sirahnya sampai mana? Ini saya belum tanya isi materinya ya. Baik, terakhir pembahasan kita pada kajian sirah Nabi ini kita bahas tentang Nabi beruzlah di Gua Hira. Ya, Nabi beruzlah atau menyendiri di Gua Hira. Sekarang kita masuk pembahasan pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya, pelantikan Muhammad SAW sebagai Nabi. Ada 3 fase utama dalam kajian sirah Nabi ya. Yang pertama dari kelahiran hingga sebelum kenabian. Yang kedua dari kenabian hingga hijrah ke Madinah. Yang ketiga hijrah ke Madinah hingga Nabi wafat. Ini 3 poin pembahasan dalam kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang pertama dari kelahiran hingga sebelum kenabian, ini sudah kita pelajari, dan mulai pagi hari ini kita masuk masa kenabian hingga hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebelum masuk kepada bagaimana masa kenabian itu dimulai pada Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita akan bahas pengertian Nabi.
Nabi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Nabi? Nabi itu berasal dari kata naba, artinya berita penting. Ada surah dalam Quran An-Naba. An-Naba itu artinya sebenarnya bukan hari kiamat, tapi di sebagian terjemah diartikan hari kiamat, karena memang maksudnya hari kiamat. An-Naba makna aslinya adalah berita penting. Nabi dari kata naba artinya berita penting. Informasi yang diterima seseorang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi berarti orang yang mendapatkan berita penting dari Allah. Orang yang mendapatkan berita penting langsung dari Allah. Nabi bukanlah pilihan atau sesuatu yang dapat dicita-citakan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh bercita-cita menjadi nabi ya. Atau anak-anak kita ya, kita tidak boleh ajarkan mereka bahwa mereka harus bercita-cita menjadi nabi dan rasul. Dan tidak ada di antara anaknya umat Islam itu yang punya cita-cita menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak pernah bercita-cita menjadi nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwa nabi dan rasul itu merupakan murni kehendak dan pilihan dari Allah. Allah berfirman, "Innallah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah memilih malaikat sebagai utusan, begitu juga Allah memilih manusia sebagai utusan. Jadi nabi dan rasul itu pilihan Allah, tidak dapat dicita-citakan dan tidak dapat diusahakan. Jangan sampai karena panjenengan belajar sirah nabi, lalu di sirah nabi itu kan disebutkan bahwa sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu beliau beruzlah, menyendiri di mana? Di Gua Hira, jaraknya 7 kilo dari Masjidil Haram. Kemudian naiknya ke atas kurang lebih 645 meter. Kemudian Gua Hira itu hanya tempat yang kecil Bapak Ibu, 1,5 lebarnya, panjangnya 3,5, dan itu persis mengarah kepada Ka'bah. Di Gua Hira itu ada lubang kecil, kalau diintip langsung tertuju pandangan kita kepada Ka'bah. Nah, ketika kita pahami sejarah ini, tidak dapat kemudian orang itu apabila dia menyendiri di Gua Hira, beruzlah di sana, bertahanus di sana, lalu dia menjadi nabi dan rasul. Ini tidak bisa. Ya. Panjenengan tidak dapat menyimpulkan bahwa bila saya beruzlah di Gua Hira, saya akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini tidak bisa. Ya. Karena nabi dan rasul itu tidak bisa diusahakan, tidak bisa. Kalau menjadi ustadz bisa tidak diusahakan? Bisa. Mondok belajar yang tekun. Menjadi ulama bisa diusahakan hadirin. Ya, belajar yang tekun, ngaji yang tekun, ta'lim yang tekun, ya. Ini bisa diusahakan. Menjadi dokter bisa diusahakan, menjadi orang kaya bisa tak diusahakan? Bisa. Tapi menjadi nabi dan rasul ini tidak dapat diusahakan dan dicita-citakan. Dan memang tidak boleh kita bercita-cita menjadi nabi dan rasul. Itu pengertian nabi ya. Jadi nabi orang yang mendapatkan berita penting dari Allah, alias wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan nabi dan rasul ya? Kalau nabi itu diberikan wahyu oleh Allah dan dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau rasul dia punya kewajiban untuk menyampaikan, ya. Nabi dapat wahyu dari Allah, tidak wajib menyampaikan kepada kaumnya, sedangkan rasul diberikan wahyu oleh Allah dan dia wajib untuk menyampaikan. Makanya tugas rasul itu tugas utamanya berdakwah, ya, bukan bekerja, bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi pemikir, tapi tugas utamanya adalah berdakwah. Kalau mereka tidak berdakwah, maka mereka berdosa.
rasul, ya. Sedangkan dakwah bagi umat Nabi ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, satu melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Oke. Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Apa tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul? Apa perlunya Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, setiap manusia itu menyadari bahwa dirinya butuh kepada Tuhan. Ya, setidak percayanya manusia itu kepada Tuhan, seperti aliran ateis itu kan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ada suatu saat dia akan mencari Tuhan. Dia akan butuh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena memang fitrahnya setiap manusia itu menyadari bahwa dirinya butuh kepada Tuhan. Ya, kalau kita yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui wujud Tuhan. Tetapi manusia tidak dapat sepenuhnya mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memilih utusannya untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang perlu diketahui. Ya. Ini tujuan kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada manusia tentang tujuan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Ini yang menjelaskan adalah Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai kehendak dan tuntunan dari Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu tidak ada campur tangan hawa nafsu di situ. Semua murni dari Allah. Nabi bersabda, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkannya bukanlah dari hawa nafsu, tapi semua apa yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ulama, beda dengan kiai, ustadz, ya, walaupun dari sumber yang sama, Al-Quran dan hadis, tapi bisa saja pemahamannya itu ada dorongan dari hawa nafsu. Ya, ada dorongan dari hawa nafsu. Oke. Inilah alasan kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Lalu berikutnya Bapak Ibu, peristiwa sebagai tanda-tanda menjelang pelantikan kenabian. Ternyata beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ya ada muqaddimahnya, tidak langsung diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada muqaddimah, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau akan dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Ketika usia beliau persis 40 tahun, masuk bulan Rabiul Awal, beliau genap usianya 40 tahun. Saat itu Bapak Ibu, tanda-tanda kenabian ini sangat jelas, ya, dan sangat terang bersinar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya apa? Sebuah batu di Mekah mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ada batu di kota Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Karena ini riwayatnya sahih, maka kita wajib percaya Bapak Ibu. Kecuali ini riwayatnya belum kita ketahui sahih atau tidak. Tapi ini jelas riwayatnya sahih. Kata beliau, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'atha." Sesungguhnya aku mengenal sebuah batu di kota Makkah, dia pernah mengucapkan salam kepadaku. Pernah mengucapkan salam kepadaku qabla an ub'atha, sebelum aku diutus menjadi nabi. Wa inni la a'rifuhu al-an, dan saya masih mengenal batu itu sampai sekarang. Ya, saya masih mengenal batu itu sampai sekarang, kata Nabi. Ini menunjukkan, kata ulama, menunjukkan bahwa
benda yang tidak bernyawa itu juga memiliki perasaan, Bapak Ibu. Ya, benda yang tidak bernyawa itu ternyata juga memiliki perasaan. Apalagi benda-benda yang bernyawa. Oleh karena itu kalau kita baca ayat Quran ya, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi itu rahmat bagi seluruh alam. Ya. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan. Ya, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa pun beliau rahmat kepadanya, kasih sayang kepadanya. Ya. Seakan-akan Nabi itu punya keterikatan emosional dengan benda-benda sekitarnya, ya, apalagi dengan binatang, dengan hewan, ya, terlebih lagi kepada manusia. Oleh karena itu Nabi, beliau kan punya beberapa kuda ya. Orang Arab itu punya kuda seperti sesuatu yang wajib, Pak, karena kuda adalah kendaraan yang dibuat untuk perang. Sebab orang Arab itu memang tipikalnya dahulu suka perang, Bapak Ibu, orang Arab itu, ya, perang antar suku. Sebelum perang mereka biasa aja ngobrol begitu, tapi kalau udah waktunya perang ya perang. Habis perang ngopi bareng itu biasa, ya. Jadi permusuhan itu tidak abadi. Kalau ada konflik sedikit perang, habis perang ngumpul lagi ngopi bareng, luar biasa ini, ya. Perang, habis perang. Nah, ternyata berteman dengan musuhnya. Ada nggak di Indonesia itu? Ada. Ya, perang, habis perang berteman. Ya, oke. Karena orang Arab ini suka perang, maka mereka suka kuda, sampai Allah buatkan ayat khusus tentang kuda. Surat apa? Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Demi kuda yang berlari kencang sambil mengeluarkan suara. Ada yang bisa mencontohkan? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dan demi kuda-kuda yang berlari kencang sambil memunculkan percikan api. Yang ketiga, fal mughirati subha, dan demi kuda yang berlari kencang menyerang musuh pada waktu subha, pada waktu subuh, ya. Nah, jadi orang Arab itu memang suka kepada kuda. Bahkan Nabi SAW sendiri ya banyak kudanya, dan beliau Bapak Ibu memberi nama kepada kudanya itu. Ada nama kuda Nabi itu Al-Ya'sub, Al-Mandub, ada juga namanya An-Najib. Jadi binatang yang beliau pelihara itu dikasih nama, Pak. Maka kalau ada orang ngasih nama sama kucing itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman ngasih nama sama kucing ini harus nama-nama yang, jangan nama-nama yang Islami lah. Ya, masa kucingnya dikasih nama Umar? Ya, anaknya dikasih nama Umar, kucingnya dikasih nama Umar. Dipanggil Umar, bingung. Anaknya ini yang dipanggil saya apa kucing, kata anaknya, ya. Baik, jadi keterikatan emosional Nabi dengan benda-benda sekitar itu sangat luar biasa. Panjenengan pernah tak baca kisah bahwa pelepah kurma itu menangis karena tidak lagi dipakai oleh Nabi sebagai tongkat? Pernah kan? Ya. Awalnya sebelum sahabat buat mimbar, Bapak Ibu, Nabi itu ketika khutbah selalu pegang pelepah kurma, ya, sebagai sandarannya. Tapi ketika sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi, maka pelepah kurma itu tidak lagi dipakai oleh Nabi. Nangis, ya, disamperin oleh Nabi, kemudian diusap oleh Nabi sebagaimana seorang ibu mengusap anaknya ketika nangis, ya. Kemudian Nabi berkata, kamu mau menjadi pohon di surga atau kamu tetap dipakai oleh saya di dunia? Ternyata pohon kurma itu menjawab, saya ingin menjadi pohon di surga, ya. Ini menunjukkan betapa Nabi itu punya keterikatan emosional dengan benda-benda sekitar, ya. Makanya ibu-ibu yang suka sama bunga itu jangan langsung disiram aja, ya, diajak bicara dulu. Kelihatannya seperti orang gila kan, bicara sama bunga, tapi begitulah, ya, sifat kasih sayang kita kepada
benda-benda atau makhluk Allah di sekitar kita. Jadi rahmat itu tidak hanya kepada manusia, ya. Rahmat itu juga kepada makhluk selain manusia, ya. Tanaman, hewan dan lain sebagainya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi, ya, beliau mendapati batu mengucapkan salam kepada beliau di kota Mekah. Yang diucapkan apa? Salam. Ini menunjukkan bahwa salam itu ucapan yang sangat mulia. Bahkan ucapan salam ini menjadi tolak ukur kebaikan Islam seseorang. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ayyul Islami khair?" Ya Rasul, Islam seperti apa yang bagus itu? Kata Nabi, kata sahabat. Maka Nabi menjawab, "Tut'imut ta'am." Engkau ngasih makan orang lain. Jadi neraktir orang itu termasuk tanda Islamnya bagus. Siapa yang suka neraktir sini? Hah? Kemudian yang kedua, wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Itu tanda Islamnya bagus. Suka ucap salam. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, ucapan salam itu kalimat yang melekat sampai kita ke surga. Jadi di surga, kalimat yang sering kita ucapkan di dunia dan terus kita ucapkan di akhirat, salah satunya adalah salam. Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Surat apa itu? Hah? La yasma'una fiha lagwan illa salama. Hah? Ya, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Tidak, mereka itu di dalam surga tidak mendengar ucapan yang sia-sia. Yang mereka dengar salama, ucapan salam. Maka salah satu ciri penghuni surga itu di dunia suka ucap salam. Bukan diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tapi ucap salam. Dan adab ucap salam ini, kata Nabi, yang berkendara ucap salam kepada yang duduk, yang banyak ucap salam kepada yang sedikit ucap salam kepada yang banyak. Kemudian yang lebih muda ucap salam kepada yang tua. Jadi kalau ketemu anak muda dengan orang sepuh, ya, ketemu, itu yang sunnah ucap salam dulu anak muda. Assalamualaikum. Ya. Ini salah satu perkara anak muda mendahului orang tua ucap salam. Kemudian perkara lain di mana yang didahulukan itu tidak harus orang tua adalah dalam menjadi imam. Menjadi imam, kemudian mengajar, menyampaikan fatwa. Ini yang didahulukan bukan orang tua, tapi yang ahli. Nah, kebetulan yang ahli saat itu anak muda, maka yang dipersilakan anak muda. Tapi selain perkara-perkara itu, orang yang lebih sepuh didahulukan, ya. Kemudian tanda yang kedua menjelang pelantikan kenabian, mimpi-mimpi tanda kenabian yang disebut dengan ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadiqah. Ini sebagaimana hadis Al-Bukhari. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Pertama yang terjadi pada Rasulullah dari permulaan wahyu itu adalah ar-ru'yah as-salihah fin naum. Ar-ru'yah as-salihah fin naum. Mimpi yang benar, mimpi yang baik, fin naum, ketika tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Maka di dalam tidurnya Nabi bermimpi melihat cahaya seperti falakis subhi, cahaya subuh. Ya, di dalam tidurnya beliau bermimpi melihat cahaya subuh yang menyebar sampai ke negeri Syam. Saat itu Bapak Ibu, negeri Syam merupakan negeri terjauh bagi orang Mekah yang dapat mereka jangkau, negeri Syam, ya. Kata Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Baihaqi bahwa ru'yah as-salihah ini berlangsung selama 6 bulan.
Dan ini terjadi ketika usia beliau persis 40 tahun. Dimulai dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, apa lanjutannya? Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban. Jadi mimpi ru'yah salihah ini terjadi berlangsung selama 6 bulan. Dari bulan Rabiul Awal hingga bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, Nabi diturunkan wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika itu Nabi semakin senang untuk menyendiri. Kadang beliau menyendiri 1 bulan, ya. Kadang hanya beberapa malam saja beliau menyendiri di Gua Hira, ya. Oke. Ini tanda-tanda menjelang beliau dilantik menjadi nabi, ya. Yang pertama, sebuah batu di Mekah mengucapkan salam. Yang kedua, ini salah ketik saya. Yang kedua, mimpi-mimpi tanda kenabian yang disebut dengan ar-ru'yah as-salihah atau ar-ru'yah as-sadiqah. Nah, sekarang kita masuk pelantikan Nabi dengan turunnya wahyu surah Al-Alaq 1-5. Pelantikan Nabi dengan turunnya wahyu surah Al-Alaq 1-5. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan dan 20 hari menurut kalender Masehi. Usia Nabi itu kalau kita bicara Hijriahnya 63 tahun. Tapi kalau kita bicara Masehi, ya sekitar 60 tahun, Pak. Nah, panjenengan ini yang sekarang usia 60 tahun, kalau dihitung Hijriahnya 63 tahun sudah. Ya, 63 64. Saat beliau menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan izin Allah membawa turun wahyu Al-Qur'an. Pertama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pelantikan beliau menjadi nabi. Jadi turunnya Al-Alaq 1-5 ini tanda pelantikan kenabian. Masih belum kerasulan, ya. Rasul itu ketika turun kepada beliau surah Al-Muddatsir. Ya, ini masih belum pelantikan kerasulan, hanya kenabian. Sebab di dalam surah Al-Alaq 1-5 itu kan tidak ada perintah untuk berdakwah. Perintahnya apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Karena belum ada perintah berdakwah, maka turunnya Al-Alaq 1-5 ini hanya sebatas pelantikan beliau sebagai nabi. Ya. Ini sebagaimana riwayat hadis dari Aisyah, wahyu Al-Qur'an pertama adalah surah Al-Alaq 1-5. Saat itu Nabi sedang menyendiri di Gua Hira, ya. Ketika bulan suci Ramadan, tiba-tiba ada makhluk yang tidak dikenal oleh beliau datang kepada beliau, lalu makhluk itu berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad, bacalah." Nabi menjawab, "Ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca." Ada ulama yang menafsirkan ma ana biqari ini maknanya adalah apa yang harus saya baca. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan ma ana biqari artinya adalah saya bukan orang yang bisa membaca. Kemudian fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda. Lalu malaikat Jibril itu memeluk aku, kata Nabi, dipeluk oleh malaikat Jibril. Dipeluk dengan kuat sampai Nabi susah bernapas. Ya, dipeluk dengan kencang sampai Nabi susah bernapas. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, "Iqra, bacalah." Tapi Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca." Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril yang kedua kalinya, kencang sampai Nabi susah bernapas. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari, saya tak bisa membaca." Kemudian yang ketiga kalinya dipeluk, hampir-hampir Nabi itu mau mati, ya. Beliau bercerita dalam hadis lain,
hampir-hampir saya mati karena kuatnya malaikat Jibril memeluk saya. Kemudian saat itu malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal biqalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 5, ya. Nah, sejak saat itulah beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, ya. Kondisi fisik dan fisikis nabi setelah turun wahyu pertama. Karena perdana ini Bapak Ibu ya. Jadi tentu sangat mengganggu kondisi fisik dan fisikis nabi. Turunnya wahyu itu perkara yang berat Bapak Ibu. Bahkan Nabi SAW bila berada di atas onta, lalu tiba-tiba malaikat Jibril menurunkan wahyu Al-Quran, onta itu langsung duduk, merasakan betapa beratnya wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah berfirman, seandainya Al-Quran ini turun kepada gunung, gunung akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, ya. Makanya memasukkan Quran ke dalam hati kita itu bukan perkara yang mudah, berat Pak. Kalau menghafal ya mudah. Ada ndak orang menghafal itu 3 bulan selesai? Ada, bukan hanya 3 bulan, ada yang 1 bulan selesai menghafal, ya, menghafal aja, habis itu hafalnya hilang karena cuma disetorkan aja, ya. Kemudian menghafal Quran 6 bulan ada, ya. Yang sulit itu memasukkan Quran ke dalam hati sehingga Al-Quran itu menjadi cahaya yang menerangi hati kita. Itu yang berat jemaah rahimakumullah. Maka perkara turunnya wahyu ini kepada Nabi itu perkara yang berat karena dimasukkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi, ya. Oleh karena itu ini mengganggu fisik dan fisikis Nabi, terutama saat wahyu pertama itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau mengalami kedinginan disertai hati gemetar dan ketakutan. Habis terima wahyu Al-Alaq 1-5 langsung gemetar, kedinginan. Padahal di kota Mekah itu kan panas, Pak. Panas, kedinginan, maka beliau pun kembali ke rumah Khadijah, kembali, ya. Di tengah perjalanan pulang ada suara yang memanggil beliau, ya. Suara dari atas antara langit dan bumi. Suara itu berkata, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril itu datang ke Gua Hira untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi, malaikat Jibril saat itu tidak memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba datang, lalu memeluk 3 kali, membimbing, baru setelah itu Nabi dapat mengikutinya. Nah, malaikat Jibril tidak datang, wahai Muhammad, perkenalkan, nama saya Jibril, saya diutus oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada kamu. Tidak, ya. Lalu di tengah perjalanan ada suara yang memanggil beliau, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi menoleh ke kanan, tidak ada orang. Ke kiri tidak ada orang, ke belakang juga tidak ada orang. Kemudian Nabi noleh ke atas. Ternyata di atas itulah Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, duduk di antara langit dan bumi, ya. Malaikat Jibril ini punya 600 sayap, Bapak Ibu, ya. Tentu itu sangat menakutkan Nabi, apalagi itu Nabi pertama kali melihat. Maka setelah malaikat Jibril menghilang, Nabi pun saat itu semakin bertambah gemetar, tambah takut. Beliau cepat-cepat pulang ke rumah Khadijah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah berikut ini, ya. Ya. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun langsung menyelimuti. Ini istri yang baik, ya, ibu-ibu. Jadi suami butuh apa ketika pulang ke rumah langsung dilayani. Jangan ditanya-tanya lagi. Udahlah pikiran sumpek di kantor, sumpek di jalan,
sampai rumah panjenengan minta sesuatu, ternyata ketika suami minta sesuatu panjenengan masih banyak tanya. Ini kan bikin sakit hati, Pak. Khadijah saat itu tidak bertanya lagi kepada Nabi, ya. Ketika Nabi berkata, selimuti aku, Khadijah tidak bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau minta diselimuti? Padahal kan ini siang hari ini, jemaah rahimakumullah. Ini bukan malam hari, ini siang hari. Panas di kota Mekah itu. Tapi Khadijah tidak bertanya begitu kepada Nabi, langsung ambil selimut lalu menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah tenang baru diajak bicara oleh Khadijah. Ini istri yang bagus, ya. Kalau suami lagi sumpah, ya, ada masalah di kantor, ada masalah di tempat kerja, ya, ibu tidak usah banyak tanya dulu. Tenangkan dulu hati suami. Pak, butuh apa? Saya ambilkan. Sudah tenang, baru diajak bicara. Ketika Nabi sudah mulai tenang, barulah Khadijah mengajak bicara Nabi SAW. Nabi saat itu bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang sebenarnya terjadi dengan aku? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, aku khawatir terhadap diriku, ya. Jangan-jangan yang datang kepada aku di Gua Hira itu adalah makhluk jin. Nabi belum tahu kalau itu malaikat Jibril, ya. Dan nanti ada hikmahnya, Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak kasih tahu Nabi, dan Nabi dibuat oleh Allah itu takut, gemetar, ya, ketika turunnya wahyu pertama. Maka Khadijah menghibur hati suaminya. Kata Khadijah, sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran, ya. Ditenangkan oleh Khadijah. Tenang wahai suamiku, dia Allah tidak akan menghinakan kamu, karena kamu ini orang baik. Tentulah orang baik itu akan diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi saat itu masih khawatir, ya. Perasaan takut itu masih ada, jemaah rahimakumullah. Maka Khadijah mengajak Nabi untuk menemui Waraqah bin Naufal. Ini pamannya Khadijah. Waraqah telah memeluk Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab, seberapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta, ya. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai pamanku, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Waraqah berkata, ya, saat itu Nabi Muhammad bercerita kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah Nabi bercerita, Waraqah bin Naufal berkata, sesungguhnya yang datang kepadamu Muhammad adalah Namus atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Kemudian Waraqah berkata, tidak ada orang seperti engkau ini kecuali akan diusir. Nabi bertanya, apakah saya akan diusir? Iya. Seandainya saya masih hidup saat itu, maka saya akan membela engkau dan akan menolong engkau, ya. Maka tidak beberapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Hadis Al-Bukhari. Ini cerita, ya, bahwa betapa usaha Khadijah itu menenangkan batinnya Nabi sangat luar biasa. Tidak hanya ditenangkan dengan kata-katanya, tapi juga ditenangkan dengan cara dibawa kepada pamannya Waraqah bin Naufal, ya. Tapi perasaan khawatir itu masih tersisa, Bapak Ibu. Sudah ditenangkan oleh Khadijah, sudah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, tapi ternyata perasaan khawatir itu masih tersisa, ya. Dan ini manusiawi lah, ya. Perasaan takut itu manusiawi, ya. Walaupun Khadijah dan Waraqah telah meyakinkan Nabi Muhammad bahwa yang datang kepada beliau malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, akan tetapi keraguan dan kekhawatiran masih belum terkikis sepenuhnya dari hati Nabi Muhammad.
Dalam riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, Khadijah masih tetap berusaha meyakinkan Nabi bahwa yang datang kepada beliau itu adalah bukan jin tapi malaikat. Bagaimana caranya? Khadijah meminta kepada Nabi, bila melihat malaikat atau makhluk itu datang, ya, maka Khadijah meminta kepada Nabi untuk diberitahu, wahai suamiku, bila makhluk itu datang kepadamu, beritahu saya. Nah, suatu hari malaikat Jibril itu datang dan Nabi memberitahu Khadijah, wahai Khadijah, makhluk itu datang dan saya melihatnya sekarang. Tapi Khadijah saat itu tidak dapat melihat, ya. Nah, maka Khadijah meminta Nabi untuk duduk di paha sebelah kanannya. Khadijah bertanya, wahai suamiku, masih engkau melihatnya? Masih, kata Nabi. Coba kamu duduk di paha sebelah kiriku. Masih engkau melihatnya? Masih. Coba engkau peluk aku, kata Khadijah. Engkau masih melihatnya? Masih. Kemudian Khadijah saat itu melepas jilbabnya, dilepas. Nah, lalu Khadijah bertanya, engkau masih melihatnya? Tidak, dia sudah menghilang, dia sudah pergi ketika lepas jilbab, ya. Lalu Khadijah berkata, ya bana ammi uthbut wa abshir fa wallah innahu lamalakun wa ma hadza bisyaitan. Wahai anak paman, maksudnya adalah wahai Muhammad, uthbut, tenang, teguhlah pendirian, tenangkan jiwamu, wa abshir, dan berbahagialah. Karena apa? Fa wallah, demi Allah, innahu lamalakun, sesungguhnya dia adalah malaikat, wa ma hadza bisyaitan, dia bukan setan. Sebab apa? Setan itu tidak akan pergi kalau melihat wanita buka aurat. Justru yang pergi siapa? Malaikat. Kalau wanita itu buka aurat, setan tidak pergi, malah senang setan, Pak. Melihat kita buka aurat itu senang setan. Makanya dalam hadis dianjurkan kita ini kalau buka pakaian untuk sebut nama Allah, Bismillah. Kata Nabi, satruma baina aurati bani Adam wa baina syayatin Bismillah. Penutup aurat anak Adam, manusia, dengan jin, ya, penutup aurat dia dengan kepada jin, itu penutupnya adalah Bismillah. Sebelum lepas pakaian ucap apa? Bismillah. Jangan langsung ujuk-ujuk lepas pakaian, ya. Terutama ketika mau ke kamar mandi, sebut Bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafalkan doa masuk kamar mandi? Coba yang tidak hafal angkat tangan. Hafal semua, ya. Kalau tidak hafal malu sama anak kecil panjenengan. Karena anak TK sekarang udah hafal itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebut Bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin dan setan. Sebab jin setan itu suka melihat aurat, suka, ya. Kalaulah mereka punya HP, mungkin difoto sama mereka, difoto, di video dan sebagainya. Jadi malu itu bukan hanya kepada manusia, Bapak Ibu, malu juga kepada makhluk selain manusia, kepada jin, kepada setan terutama, ya. Nah, kata Khadijah, tenang wahai suamiku, berbahagialah. Itu malaikat. Sebab ketika saya buka jilbab, dia lari. Kalaulah itu jin, maka dia tidak akan lari. Ini menunjukkan betapa jeleknya orang itu buka aurat, ya. Jelek, perbuatan buka aurat itu sangat jelek. Malaikat tidak akan membersamai dia kalau dia buka aurat. Apalagi dia buka aurat itu di depan yang bukan mahramnya, keluar tidak pakai jilbab, ya, keluar pakai baju yang ketat. Ini malaikat tidak membersamai dia, ya. Kalau dia keluar dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan buka aurat, lalu dia mati, ini bahaya, Bapak Ibu. Ketabrak, kecelakaan, mati, itu bisa su'ul khotimah. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan membuka auratnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka ajarkan anak-anak kita untuk menutup aurat, terutama anak-anak perempuan kita.
anak-anak wanita kita itu dijaga betul auratnya untuk ditutup ya, ditutup dengan sempurna. Baik. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ibrah pelantikan Muhammad SAW sebagai Nabi. Ya, masuk kepada pembahasan yang terakhir di bagian ini. Ucapan salam benda-benda seperti batu kepada Nabi mengandung makna bahwa alam raya menantikan kedatangan beliau yang merupakan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi benda-benda seperti batu dan lain sebagainya itu menyambut kedatangan Nabi. Kenapa batu yang diberikan contoh oleh Allah untuk mengucapkan salam? Sebenarnya ini pukulan ya untuk orang kafir Mekah saat itu yang tidak beriman kepada Nabi. Nah, kata seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang Mekah, jika batu yang keras itu menyambut kedatangan Nabi, kenapa hati kalian tidak mau dengan kedatangan Nabi itu? Ya, batu yang keras itu mau menyambut kedatangan Nabi, mereka ucap salam kepada Nabi, ya. Kenapa kalian tidak menyambut? Bahkan kalian menolak dengan cara yang kasar. Makanya hati orang kafir Mekah itu dikatakan oleh Allah kal hijarah au asyaddu qaswah. Itu surat Al-Baqarah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati mereka itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, ya. Kemudian yang kedua, mimpi selama 6 bulan sebagai persiapan mental untuk menghadapi apa yang akan terjadi, sekaligus pengalaman mimpi-mimpi itu akan membantu beliau meyakini bahwa wahyu yang beliau terima adalah benar dan bersumber dari Allah, ya. Kan mimpi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada yang mimpi bunga tidur ya, hadisun nafsi kata Nabi. Yang kedua takhwifus syayatin, karena ditakut-takuti oleh setan. Yang ketiga mimpi itu busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang terjadi kepada para nabi dan rasul itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mimpi yang dialami oleh Nabi selama 6 bulan itu sebagai persiapan menghadapi apa yang akan terjadi kepada beliau, dan sebagai pengalaman bahwa yang diturunkan kepada beliau itu benar sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, muncul dan terlihatnya malaikat Jibril di hadapan Rasulullah, memeluk Nabi dengan kuat lalu berkata, bacalah. Hal ini menegaskan bahwa wahyu bukanlah hasil rekayasa dan khayalan yang bersumber dari diri Nabi, melainkan kebenaran yang bersumber dari luar. Kalau orang-orang orientalis itu berkata, mereka kan juga mengkaji sirah Nabi ya. Jadi di Eropa itu ada fakultas khusus mengkaji Islam. Bukan orang Islam yang mengkaji, orang-orang di luar Islam, orang-orang non muslim, mereka mengkaji ya. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari hidayah, tapi tujuannya adalah untuk mencari celah. Kata mereka, Al-Quran itu hasil dari khayalan atau rekayasa Muhammad. Mereka berdalil bahwa Muhammad itu kan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dia menyendiri di Gua Hira. Ya, menyendiri, habis itu dapat wangsit. Setelah itu dia berhayal bahwa ada wahyu diturunkan kepada dia. Nah, ini tidak benar hadirin. Karena dalam hadis yang sahih tadi dikatakan Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril sampai beliau sesak napas. Kemudian malaikat Jibril itu memerintahkan beliau untuk membaca. Nabi berusaha mengikutinya sampai 3 kali baru bisa. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Nabi ketika mendengar dan melihat Jibril sampai beliau memutuskan menyendirinya, merupakan suatu bukti nyata bahwa Nabi tidak pernah sama sekali merindukan atau merencanakan risalah yang dibebankan. Orang itu kalau merencanakan sesuatu dia tidak akan takut, ya, karena dia sudah mempersiapkan mentalnya. Sedangkan yang terjadi kepada Nabi ini kan takut, beliau gemetar, khawatir, dan ini menunjukkan bahwa
kenabian itu tidak pernah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, istri yang baik dan bijaksana akan berusaha menghibur kecemasan suaminya, bukan justru sebaliknya semakin menambah kecemasan suaminya. Ya, sebagaimana Khadijah ya, ketika suaminya cemas, takut, langsung dihibur, ditenangkan. Ini istri yang baik. Makanya Nabi itu, bagi Nabi SAW, istri itu penyemangat yang paling luar biasa. Pembesar hati yang paling luar biasa bagi Nabi adalah istri. Oleh karena itu, setiap Nabi berangkat perang, Nabi selalu membawa salah satu istrinya. Setiap perang, ya. Dan perang ini biasanya di luar kota, Bapak Ibu, ya. Kadang 1 bulan baru pulang, ya, dari peperangan. Kadang setengah bulan baru pulang. Nabi selalu membawa istrinya. Diundi oleh Nabi. Istri Nabi kan ada berapa? 12, bukan 4, 12. Istrinya ada 12, itu diundi oleh Nabi. Kadang yang keluar namanya Aisyah, kadang yang keluar nama yang lain. Ya, diundi. Kenapa Nabi selalu membawa istrinya ketika perang? Karena beliau menganggap bahwa penyemangat yang paling kuat ya bagi seorang suami itu adalah istrinya. Istrinya. Panjenengan kalau keluar bawa istri tak? Pergi jauh gitu. Bawa enggak? Tak bawa. Takut ketahuan. Baik. Penyemangat hadirin, ya. Ada pepatah itu kan mengatakan di balik kesuksesan suami ada istri yang mendukung. Maka bapak-bapak jangan sombong kepada istri. Jangan sampai panjenengan merasa bekerja, cari nafkah lalu menyombongkan diri. Jangan, sebab yang dapat membuat panjenengan sukses bekerja, selamat di perjalanan, itu salah satunya adalah doa istri dan semangat istri. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu, jadilah istri yang baik. Istri yang menghibur hati suami. Ya, jangan suka membuat suami kesal. Ya. Suka membuat suami marah, itu bukan Khadijah. Ya. Ustadz, memang saya bukan Khadijah, Ustadz. Kata suaminya, saya bukan Rasulullah. Baik, ya udah, hancur rumah tangga itu kalau begitu. Istrinya berkata, saya bukan Khadijah. Jangan anggap saya ini Khadijah. Khadijah itu tidak pernah marah-marah sama Rasulullah. Suaminya berkata, saya juga bukan Muhammad ya. Baik. Kalau kita tidak mencontoh mereka, mau contoh siapa kita? Ya, mau nyontoh orang Barat. Ya, inilah Nabi kita, contoh. Dan Khadijah itu ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, maka jadilah istri, ibu-ibu jadi istri yang menyenangkan dan menghibur hati suami. Karena surga panjenengan itu ada pada suami. Surga panjenengan itu ada pada suami. Kalaulah ada orang itu dibolehkan sujud kepada selain Allah, kata Nabi, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ya. Kenapa surga istri itu ada pada suami? Karena yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan panjenengan suami. Suami, ya. Suami memikirkan dan pikirannya berat, tenaganya habis untuk cari nafkah. Bayangkan ya, ada malam-malam tukang gojek itu, ya, ngantarkan makanan. Hujan, Pak. Jam 10 malam ngantarkan makanan. Itu untuk siapa? Anak istrinya. Ya. Untuk istrinya, untuk membahagiakan istrinya, hadirin. Makanya ibu-ibu kalau durhaka sama suami, haram dapat surga. Haram dapat surga. Suka menyakiti hati suami, haram dapat surga. Ya. Yang menyakiti hati suami habis ini minta maaf. Suaminya ikut enggak panjenengan nih? Ada yang ikut suaminya? Ada. Alhamdulillah ya. Semangat Bapak ini. Tapi habis kajian biasanya lupa lagi. Kemudian yang keenam, malaikat akan menjauh dari manusia ketika ia membuka aurat. Sedangkan setan sangat senang kepada orang yang membuka aurat. Ya, ini ibrah yang dapat kita ambil dari pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pelantikan Muhammad sebagai Rasul, yang sekarang ini sebagai Nabi. Nah, pembahasan bulan depan kita bahas
pelantikan Muhammad sebagai Rasul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.